Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini dua lokasi bencana di Sukabumi dan Cianjur, Jawa Barat. Sudah bersama kami dua reporter, yakni ada Alvin Saputra langsung dari wilayah Sukabumi dan Hairon Syah dari wilayah Cianjur. Kita akan sapa terlebih dahulu Eron. Eron, bagaimana kondisi terkini di Cianjur mengingat curah hujan masih sangat tinggi di wilayah Indonesia? Ya, baik Philip dan pemirsa. Ya, hujan yang pagi ini turun dengan ringan ini membuat juga di warga di Kampung Ciwaru, tempat saya melaporkan ini memang keadaannya sudah sepi dan perlu diinformasikan bahwa pergerakan tanah di Cianjur khususnya di Kecamatan Kadu Pandak dan Cijate ini terus meluas, yang pada awalnya hanya 2 desa yaitu Desa Wargasari dan Desa Sukaraja saat ini meluas hingga ke 12 desa lainnya. Jadi total untuk di Kadu Pandak sendiri pergerakan tanah ini meluas ke 14 desa, sedangkan di Kecamatan Cijati ada sekitar 6 desa. Dan ini petugas dari gabungan dari Pemkab Cianjur bersama TNI dan Polri terus melakukan penyisiran di wilayah-wilayah yang pelosok yang belum bisa terjangkau menerima bantuan. Pihak petugas terus mendirikan posko-posko pengungsian yang jauh dari pemukiman warga yang terdampak dengan pergerakan tanah, seperti di Aula Desa, kemudian di Posyandu. Warga nantinya ditempatkan sementara di posko pengungsian yang sudah disiapkan petugas. Namun jika nantinya pagi hari, jika warga ingin melihat rumah mereka yang memindahkan barang-barang itu dipersilakan, namun petugas terus menghimbau kepada warga yang rumahnya terdampak atau wilayah terdampak pergerakan tanah, ketika hujan turun baik di siang hari maupun malam hari segera berada di posko pengungsian, karena pergerakan tanah ini Philip dan pemirsa masih terus terjadi setiap jam pergeseran itu. Dan ini tempat saya melakukan sendiri ini yang kebetulan ada rumah warga yang masih belum rusak berat ini sudah mulai terasa, saya berdiri sini terasa mulai ada pergerakan tanah. Demikian Philip. Eron, mungkin bisa digambarkan kepada pemirsa juga sejauh mana pergerakan tanah kemudian merusak bangunan-bangunan di sana seperti yang ada di belakang Anda? Ya, saya akan menunjukkan rumah yang rusak dan ini memang kebetulan sedang hujan. Ya, Philip, ini bisa saya jelaskan, ini saya berada di Kampung Gunung Waru, di mana ini ada sekitar lebih dari 10 rumah, dan ini adalah musola yang biasa dipakai warga ini sudah mulai terjadi terus kerusakan. Bisa dilihat dari keramiknya sudah mulai terangkat, dan ini akses jalan warga Gunung Waru, jalannya juga sudah rusak seperti ini. Ini akses jalan. Dan Anda bisa lihat bahwa rumahnya warga ini seperti ini kerusakannya. Ini sangat rusak berat, dan ini awalnya hanya terjadi tidak rusak berat, namun terus pergerakan tanah terus terjadi setiap jam hingga mengakibatkan seperti ini. Dan hampir seluruhnya di kampung ini rumah mengalami rusak berat dan warga sudah diungsikan. Dan petugas juga menghimbau pada pemilik rumah yang rumahnya rusak berat tidak boleh kembali lagi mengambil yang tersisa di rumahnya, karena ini terus terjadi pergerakan dan dikhawatirkan nanti terjadi apa-apa terhadap pemilik rumah. Baik, terima kasih Hairon Syah atas laporannya langsung dari wilayah Cianjur. Kita pemirsa akan mengajak Anda untuk menuju ke wilayah Sukabumi. Sudah ada rekan kami Alvin di sana. Alvin, bagaimana kondisi terkini di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya baik Philip dan juga pemirsa, memang sudah hampir 4 hari terjadinya bencana hidrometeorologi yang menimpa Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Selasa lalu, di mana memang untuk Sukabumi, Jawa Barat sendiri diterjang untuk bencana banjir, tanah longsor hingga tanah bergerak, di mana pemirsa untuk saat ini di tempat saya mengabarkan yaitu berada di daerah Sagaranten, Sukabumi, Jawa Barat. Memang untuk aktivitas sendiri dari masyarakat pada hari Sabtu hari ini, memang masyarakat banyak sekali yang membersihkan
rumahnya ataupun banyak masyarakat yang sudah kembali ke rumahnya untuk membersihkan puing-puing ataupun sampah-sampah serta mencari barang-barang berharga milik para masyarakat yang berada di sini. Memang tepat di belakang saya pemirsa bisa melihat inilah memang salah satu rumah dan juga warga yang memang saat ini masih melakukan bersih-bersih ataupun mengambil barang berharga milik masyarakat. Dan memang untuk bersih-bersih pada hari ini memang untuk para masyarakat dibantu oleh relawan dan juga dari kepolisian, dan memang banyak yang membantu masyarakat dalam pembersihan pada hari ini. Memang untuk saat ini di tempat saya mengabarkan memang untuk tadi kami sempat menanyakan kepada masyarakat, memang untuk masyarakat sendiri sudah menerima logistik ataupun sembako dari Sukabumi, dari Kecamatan Sukabumi, dan memang untuk nantinya masyarakat yang untuk berkonsumsi ataupun makan siang nantinya sudah disediakan dapur umum, yang dimana memang dapur umum sendiri langsung makan siang ataupun beristirahat di dapur umum. Dan memang untuk pemirsa saat ini di tempat saya mengabarkan memang banyak masyarakat juga yang masih belum bisa menempati untuk rumahnya karena memang masih banyak tempat tinggal yang masih hancur ataupun lumpur di dalam rumah. Memang menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, memang untuk saat kejadian kemarin memang di Sukabumi, Jawa Barat melanda 136 desa serta 38 kecamatan di Sukabumi. Dan juga memang untuk total bencana dari keseluruhan di Sukabumi, memang untuk tanah longsor sendiri pemirsa totalnya sebanyak 123 titik, dan memang banjir sebanyak 72 titik serta angin kencang sebanyak 21 titik serta pergerakan tanah sebanyak 75 titik. Dan memang untuk saat ini dari keseluruhan bencana yang terjadi di Sukabumi memang terjadi sebanyak 5 orang meninggal dunia serta 4 orang lainnya hilang dan memang masih belum ditemukan. Memang untuk BPBD Kabupaten Sukabumi sendiri memang mencatat ada 1.487 KK ataupun 3.497 jiwa yang terdampak bencana banjir dan juga longsor serta tanah bergerak. Dan kemudian ada 389 KK atau 1.400 jiwa yang mengungsi serta sebanyak 312 KK atau 516 jiwa yang jiwanya terancam. Memang saat ini pemirsa memang masih banyak warga dibantu oleh pihak kepolisian dan juga warga sekitar masih membersihkan lokasi ataupun rumah masing-masing, yang dimana memang nantinya untuk setelah rumahnya bersih memang sudah bisa warga menempatkan rumah tinggalnya masing-masing. Demikian Philip, kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Alvin Saputra atas laporannya langsung dari Sukabumi, dan juga tadi ada Haironsyah dari wilayah Cianjur. Tetap jaga keselamatan, kesehatan, dan selamat bertugas kembali rekan-rekan.